Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jalur Wijaksana dengan nomor absen 20101241009 akan menjelaskan tugas perancangan penelitian guna memenuhi kewajiban di mata kuliah perancangan penelitian untuk S2 Teknik Elektro Universitas Telkom Bandung. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tugasnya apa. Tugasnya adalah membuat video untuk rekaman dari tugas 1, sedangkan tugas 1 ini sendiri adalah ini. Kita menggunakan 6 jenis pertanyaan Socrates untuk mengarahkan tool AI membuat rancangan penelitian untuk kita dengan tahapan yang pertama adalah memperjelas pemikiran dan pemahaman, yang kedua adalah menantang asumsi, yang ketiga adalah memeriksa bukti dan alasan, yang keempat adalah mempertimbangkan perspektif alternatif, yang kelima mempertimbangkan implikasi dan konsekuensi, dan yang keenam adalah pertanyaan evaluasi. Di sini saya sudah menggunakan ChatGPT. Kita masukkan saja yang itu dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, untuk yang secara ringkasnya sudah saya bikin di sini. Kita buka yang sini saja. Untuk yang pertama adalah tahap 1, klarifikasi ide dan istilah. Apa yang dimaksud dengan fault dalam konteks motor? Apakah itu mencakup banyak kerusakan mekanik atau juga kelistrikan? Lalu, apa definisi operasional dari vibrasi sinyal motor? Apakah ini mengacu pada sinyal analog, digital, frekuensi, atau data lainnya? Kemudian, mengapa vibrasi menjadi indikator yang relevan untuk mendeteksi kerusakan motor? Lalu, yang terakhir, apakah terdapat jenis motor tertentu yang ditargetkan dalam penelitian ini, misalnya AC, DC, ataukah motor induksi? Kemudian, tahap 2, menggali tujuan dan manfaat. Apa tujuan utama dari penelitian ini? Deteksi dini, prediksi kegagalan, atau klasifikasi jenis kerusakan. Kemudian bagaimana hasil dari penelitian ini akan digunakan dalam praktik nyata, industri, atau manufaktur. Kemudian siapa yang paling diuntungkan dari penerapan sistem ini? Operatorkah, teknisi, atau manajemen? Kemudian menguji asumsi. Apa asumsi yang mendasari bahwa vibrasi motor dapat mempresentasikan semua jenis kerusakan? Kemudian apakah ada kemungkinan bahwa noise lingkungan atau kondisi lain bisa mengganggu akurasi deteksi sinyal vibrasi? Kemudian apakah vibrasi selalu berbeda secara signifikan antara motor yang sehat dan yang rusak atau ada ambiguitas? Lalu ada tahap keempat, yaitu eksplorasi data teknologi. Data seperti apa yang dibutuhkan untuk pelatihan dan pengujian model deteksi? Terus bagaimana sinyal vibrasi direkamkah? Apakah menggunakan sensor akselerometer, sensor piezoelektrik, atau metode lainnya? Apakah pendekatannya akan berbasis machine learning, deep learning, atau metode sinyal klasik seperti FFT, Attention Envelope Analysis? Kemudian bagaimana memvalidasi dan reliabilitas dari data getaran yang diuji? Perlukah dilakukan pre-processing data seperti filtering, normalisasi, atau segmentasi sinyal? Kemudian tahap 5, penyusunan metodologinya. Metodologi seperti apa yang paling sesuai untuk penelitian ini? Eksperimen laboratorium, simulasi, atau pengumpulan data langsung di lapangan. Apakah perlu membandingkan berbagai metode deteksi untuk menentukan performa yang terbaik? Apa metrik evaluasi yang akan digunakan? Apakah akurasi, recall, F1 score, atau lainnya? Berapa banyak data atau durasi pengamatan yang dibutuhkan untuk membuat kesimpulan yang valid? Lalu ada tahap yang terakhir, yaitu pertimbangan implementasi dan etika. Bagaimana sistem ini akan diintegrasi ke sistem pemantauan motor yang ada? Apakah sistem ini akan bersifat real time atau berbasis batch processing? Apakah ada risiko keamanan atau keselamatan yang terkait dengan kesalahan deteksi? Terus bagaimana sistem ini diuji kendalanya sebelum diterapkan di industri nyata? Lalu ada yang terakhir, setelah semua pertanyaan di atas dijawab oleh peneliti dan atau dibantu AI, berikut outline yang akan diberikan. Ini secara garis besar outline-nya seperti ini. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, lalu batasan masalah. Yang kedua adalah tinjauan pustakanya, antara lain teori dasar motor listrik dan getaran, kemudian jenis-jenis kerusakan umum pada motor, lalu prinsip kerja sensor vibrasi, kemudian teknis analisis sinyal vibrasi, lalu yang terakhir adalah studi terdahulu tentang fault detection berbasis vibrasi. Lalu yang ketiga, metode penelitiannya. Yang pertama adalah desain penelitiannya, apakah itu laboratorium atau pengumpulan data di lapangan. Lalu sejenis sensor yang digunakan, lalu lokasi, pemasangan, dan sampling rate. Lalu ada akuisisi datanya,
yaitu prosedur pengambilan data yang membedakan antara yang normal dan yang bermasalah. Kemudian pre-processing data seperti filtering, segmentasi, ekstraksi feature seperti FFT, RMS, kurtosis, dan lain-lain. Pemodelan deteksi fault yang menggunakan antara lain machine learning seperti SVM, random forest, KKN, atau menggunakan deep learning seperti CNN dan LSTM. Kemudian evaluasi modelnya yang berdasarkan akurasi, confusion matrix atau ROC-out. Kemudian validasi sistem menggunakan cross validation atau pengujian data baru. Lalu ada hasil dan pembahasan, analisis perbandingan sinyal sehat dan faul, ini untuk membedakan manakah yang sehat dan mana yang bermasalah. Lalu evaluasi performa modelnya, dan yang terakhir adalah diskusi hasil yang signifikan. Lalu yang terakhir kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan hasil deteksi faultnya, kemudian kelebihan dan keterbatasan sistem, dan saran pengembangan selanjutan. Sekian, terima kasih atas waktunya. Saya undur diri. Terima kasih.